Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan perencanaan bisnis kami itu adalah di bidang kuliner yaitu rendang. Selanjutnya saya akan membahas kenapa sih kami memilih bisnis ini. Jadi dilihat dari aspek yang telah kami lihat dari aspek lapangan, kami menemukan bahwa memang kebanyakan orang Indonesia bekerja sebagai pekerja kantoran, di mana pekerja kantoran ini membutuhkan makanan yang cepat saji. Dan juga karena permintaan tersebut, kami mengeluarkan produk kami ini rendang yang berbasis frozen food. Jadi untuk pihak-pihak yang ingin memakan makanan yang cepat, enak, dan juga harganya terjangkau, maka produk kami ini adalah produk yang tepat untuk dipilih oleh para konsumen tersebut. Selanjutnya itu ada lingkungan internal dan lingkungan eksternal, di mana lingkungan internal ini ada perencanaan kebijakan, di mana perusahaan kami membuat perencanaan kebijakan itu harus baik dari segi kebijakan marketing, kebijakan pemasaran ataupun memproduksi. Dan untuk yang kedua itu peralatan dan perlengkapan, di mana peralatan dan perlengkapan yang dipakai itu basic dari peralatan dan perlengkapan pembuatan rendang. Dan untuk hubungan antar karyawan sendiri itu kami ingin perusahaan kami memiliki hubungan antar karyawan yang baik. Tidak hanya karena memiliki jabatan yang tinggi, para karyawan tidak semena-mena dalam bekerja. Selanjutnya itu ada lingkungan eksternal, di mana lingkungan eksternal itu mencakup penggunaan teknologi, di mana penggunaan teknologi ini sangat penting di perusahaan kami karena memproduksi rendang sendiri sangat lama, maka dibutuhkan teknologi yang memungkinkan untuk memasak rendang itu lebih cepat dari biasanya. Dan yang kedua itu ada pemasok, di mana pemasok yang kami ambil itu dari pemasok pedalaman yang sedikit pembeli. Dengan begitu, selain mendapatkan bahan mentah, kami juga bisa membantu masyarakat sekitar di bidang perekonomian mereka. Dan untuk media pemasaran kami menetapkan ada 3, yaitu media di Instagram, Facebook, dan juga TikTok. Karena untuk TikTok sendiri baru-baru ini sangat tinggi trennya. Dan untuk konsumen sendiri kami berfokus kepada konsumen yang berada di perkotaan, di mana di perkotaan tersebut banyak konsumen yang memang pekerjaannya sebagai pekerjaan kantor, dan kami berasumsi bahwa produk kami ini akan laku di kalangan konsumen yang bekerja di perkantoran tersebut. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya itu akan disampaikan oleh rekan saya, Imam Pablogena. Kepada Imam Pablogena dipersilahkan. Imam, mic-nya belum dihidupin ya? Maaf, saya akan menjelaskan tentang bentuk kepemilikan bisnis. Yang pertama, perseroan komanditer atau CV. CV merupakan persekutuan bisnis yang didirikan oleh 2 orang atau lebih yang menyerahkan sekaligus dan mempercayakan keuangannya untuk kemudian digunakan sebagai modal CV. Perseroan ini dianggap sebagai perluasan dari bentuk perusahaan perseroan. Next. Bagaimana bentuk manajemen perusahaan? Bagaimana bentuk manajemen perusahaan? Yang pertama, kami akan menyediakan namanya manajemen sumber daya manusia, yang mana kami perlu adanya aktivitas organisasi yang diarahkan untuk menarik dan mengembangkan dan mempertahankan tenaga kerja yang efektif. Dan selanjutnya kami melakukan manajemen operasional. Kami
kan mengawasi dan merancang dan mengendalikan kegiatan produksi kami. Dan selanjutnya kami melakukan manajemen pemasaran. Kami dengan melakukan beberapa analisis, perencanaan, dan kontrol yang disusun sesuai dengan tujuan dan visi misi perusahaan kami. Dan selanjutnya kami perlu melakukan manajemen keuangan, yang mana manajemen keuangan ini adalah untuk mengetahui bagaimana keuangan kita, perencanaan keuangan kita, dan pengelolaan aset dan penyimpangan dana yang dikendalikan oleh sebuah perusahaan. Next. Baik, untuk selanjutnya itu dibacakan oleh Nabila Syifa. Kepada Nabila Syifa dipersilahkan. Untuk poin selanjutnya yaitu tentang manajemen sumber daya manusia akan saya jelaskan. Nah, apa itu manajemen sumber daya manusia? Manajemen sumber daya manusia atau yang disingkat dengan MSDM adalah pemanfaatan sejumlah individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Nah, kajian MSDM ini menggabungkan beberapa bidang ilmu seperti psikologi, sosiologi, dan lain-lain. Poin-poinnya yaitu ada job analis, rekrutmen karyawan, seleksi karyawan, orientasi karyawan, pelatihan dan pengembangan, kompensasi yang akan diberikan, dan manajemen kinerja. Kita akan bahas satu persatu. Dari yang pertama ada job analysis. Job analysis adalah kegiatan untuk memberikan analisis pada setiap jabatan atau pekerjaan, sehingga dengan demikian akan memberikan pula gambaran tentang spesifikasi jabatan tertentu. Dalam rangka mengetahui informasi tentang jabatan, maka perlu dilakukan analisis jabatan. Yang kedua ada rekrutmen karyawan, yaitu merupakan proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi yang kosong. Rekrutan yang efektif akan membawa peluang pekerjaan kepada perhatian dari orang-orang yang berkemampuan dan keterampilannya memenuhi spesifikasi pekerjaan. Lalu tahap selanjutnya yaitu seleksi karyawan. Merupakan usaha pertama yang dilakukan untuk perusahaan agar memperoleh karyawan yang memenuhi kualifikasi dan kompeten yang akan menjabat secara kompeten dan akan mengerjakan semua pekerjaan yang ada di perusahaan. Lalu lanjut ke orientasi karyawan, yang merupakan tahap perkenalan karyawan baru ke tanggung jawab, rekan kerja, serta lingkungan kerja di perusahaannya sendiri. Orientasi umumnya dilakukan pada awal masa kerja selama periode pekerjaan. Secara sederhana, orientasi adalah upaya seseorang dalam memahami keadaan baru yang ada di sekitarnya. Lalu lanjut ke pelatihan dan pengembangan, yang merupakan sebuah subsistem di dalam suatu perusahaan yang menekankan pada perbaikan kinerja individu. Subsistem ini amat penting karena perusahaan besar dan berkelanjutan akan membutuhkan karyawan dengan kinerja yang luar biasa pula. Saya ada contoh beberapa jenis pelatihan dan pengembangan SDM, yaitu yang pertama skill training, yaitu pelatihan keahlian. Yang kedua retraining, pelatihan ulang. Yang ketiga cross functional training, yaitu pelatihan yang melibatkan SDM atau karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya selain pekerjaan yang ditugaskan. Yang keempat, ada team training, yaitu pelatihan tim yang dilakukan secara berkelompok. Yang kelima, language training, yaitu pelatihan bahasa yang sama-sama kita ketahui di dalam dunia pekerjaan kita tidak hanya menggunakan bahasa Indonesia, tapi juga mungkin menggunakan bahasa asing. Yang keenam, ada teknologi training, pelatihan teknologi. Yang ketujuh dan terakhir ada creativity training, yaitu pelatihan kreativitas. Lalu kita lanjut ke kompensasi yang akan diberikan. Nah, sistem kompensasi sendiri diberikan sebagai pemberi dorongan semangat agar para karyawan semakin giat dan loyal dalam bekerja. Contoh kompensasi yaitu misalnya karyawan showroom berhasil menarik pelanggan dengan mencapai target penjualan 20 unit mobil dalam 1 bulan, maka akan diberi penghargaan oleh atasannya. Poin terakhir yaitu manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah proses sistematis untuk mengelola kinerja karyawan secara efektif dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.
Tujuannya sendiri adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan karyawan bekerja secara optimal untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan. Sekian dari saya. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya itu akan disampaikan oleh Nada. Nada, dipersilahkan. Baik, untuk poin selanjutnya yaitu manajemen operasional. Apa itu manajemen operasional? Yaitu bentuk pengelolaan secara menyeluruh dan optimal pada masalah tenaga kerja, barang-barang seperti mesin, peralatan, bahan-bahan mentah, atau produk apa saja yang sekiranya bisa dijadikan sebuah produk barang dan jasa yang bisa dijual belikan. Mengapa manajemen operasi sangat penting dalam suatu bisnis? Manajemen operasional itu memiliki peran efektif dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dia memastikan bahwa semua aktivitas itu berjalan sesuai dengan rencana dengan terus memantau semua kerja dalam perusahaan. Apa saja aspek operasional dalam kegiatan bisnis? Yang pertama itu membuat perencanaan kuantitas dan kualitas bahan baku. Yang kedua, membuat rencana lokasi persediaan dan peralatan mesin yang efisien. Ketiga, merencanakan letak layout pabrik. Yang keempat, bertanggung jawab dalam perawatan peralatan pabrik. Yang kelima, yaitu membuat strategi produk berkualitas yang bisa bersaing dengan kompetitor. Slide selanjutnya, Put. Poin selanjutnya itu perencanaan sistem produksi. Yang pertama, bahan produksi. Kita bisa memilih bahan produksi seperti daging sapi, daging lokan, dan jengkol. Kedua, lingkungan kerja. Sebaiknya untuk lingkungan kerja ini kita menempatkan tempat produksi yang dekat dengan produk tadi. Yang ketiga itu permasalahan umum. Untuk permasalahan umum tuh yang umumnya itu kekurangan atau kehabisan bahan baku. Oke. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengendalian. Yang pertama itu ada pengendalian bahan baku, di mana pengendalian bahan baku ini mengharuskan kita sebagai pemproduksi dapat mengendalikan bahan baku tersebut agar tidak kekurangan atau kelebihan bahan baku itu sendiri. Jadi pengendalian bahan baku ini sangat penting dalam produksi kita, karena juga kita kan memproduksi rendang, di mana rendang ini kan layaknya itu dibuat banyak gitu untuk dijual atau belikan. Dan yang kedua itu ada pengendalian biaya produksi, di mana pengendalian biaya produksi ini memusatkan kita kepada bagaimana sih biaya produksi itu tidak menyebabkan produk kita itu menjadi rugi. Baiklah, untuk selanjutnya ada operasional. Operasional yang pertama itu produk barang, di mana operasional ini yang pertama ini kita harus kita harus menghandle seberapa banyak sih produk barang yang kita jual nanti di pasaran, karena juga kan bisnis kita ini baru, jadi untuk operasional produk barang ini kita harus memperhitungkan dengan tepat apakah produk kita ini nantinya tidak akan terbuang. Yang kedua itu ada aspek tenaga kerja, di mana aspek tenaga kerja ini mengharuskan kita memilih tenaga kerja yang kompeten. Membuat rendang tidaklah mudah, maka tenaga kerjanya juga harus yang baik, di mana tenaga kerja itu baiknya itu diambil dari wilayah kita sendiri, yaitu Padang. Untuk barang-barang sendiri itu berhubungan dengan peralatan dan barang untuk kita memproduksi, kayak barang-barang yang menunjang kita agar bisa membuat produk rendang tadi, kayak panci, kompor, dan sebagainya. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya itu manajemen pemasaran yang akan disampaikan oleh Mayang Andani. Kepada Mayang Andani dipersilahkan.
Baiklah, poin selanjutnya yaitu manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran merupakan analisis perencanaan, implementasi, pengendalian, membangun dan menjaga pertukaran yang menguntungkan untuk mencapai tujuan. Manajemen pemasaran yang pertama yaitu harga. Nah, harga merupakan suatu ukuran yang ditukarkan agar memperoleh hak dan kepemilikan. Nah, di sini kita menetapkan harga yang pertama yaitu rendang sapi dengan harga 18.000 dan rendang lokan 12.000, rendang ayam 15.000 dan rendang jengkol 10.000. Dan selanjutnya yaitu brand merupakan simbol seluruh informasi yang berkaitan dengan produk atau jasa. Dan di sini adalah bentuk dari brand kita. Selanjutnya yaitu kemasan. Kemasan merupakan wadah atau bungkus untuk suatu produk. Nah, di sini merupakan kemasan dari produk kami, yaitu simpel dan mudah dibawa kemana-mana. Selanjutnya yaitu konsumen. Konsumen merupakan orang yang membeli barang yang digunakan untuk tujuan tertentu. Dan di sini kami mengutamakan orang-orang yang bekerja di perkantoran. Nah, selanjutnya yaitu promosi. Promosi merupakan usaha-usaha yang dilakukan untuk mempengaruhi konsumen agar membeli produk yang akan dihasilkan. Nah, di sini kami melakukan promosi menggunakan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Dan kami juga melakukan promosi secara langsung seperti menawarkan kepada teman dan kerabat terdekat. Sekian, terima kasih. Baiklah, untuk aspek selanjutnya itu manajemen keuangan yang akan dibahas oleh Yudi. Kepada Yudi dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu manajemen keuangan. Yang pertama yaitu modal. Banyak sumber modal yang telah kami tetapkan, ada dari bank, koperasi, dan dari dana kami sendiri. Karena bisnis baru mulai, maka bisnis kami ini bersumberan dari modal masing-masing. Yang kedua yaitu utang. Untuk utang di bisnis kami tidak memiliki utang karena sumber modal bisnis kami dari dana masing-masing. Tetapi jika nanti timbulnya kemungkinan utang kepada pihak atau pihak yang lain, maka kami akan mengajukan utang tersebut. Selanjutnya yang ketiga, laba atau rugi. Kalau soal laba dan rugi, dilihat dari harga dan target pemasaran bisnis kami. Kami memprediksi bahwa produk kami ini akan menyebabkan laba. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya itu akan dibahas oleh Imam. Kepada Imam dipersilahkan. Oke, terima kasih. Saya akan menjelaskan apakah ada kemungkinan produk kami bisa dipasarkan ke luar negeri. Kalau menurut saya dan anggota saya akan menjelaskan kalau misalnya kemungkinan produk kami akan dipasarkan ke luar negeri itu bisa. Menurut dari CCN Internasional tahun 2011 telah menobatkan rendang sebagai hidangan terlezat dalam daftar 50 hidangan di dunia. Rendang juga menempati posisi nomor 11 sebagai makanan terenak di dunia pada tahun 2021. Dan makanan rendang ini tidak asing lagi bagi masyarakat luar. Contohnya negara-negara yang bagian barat dan Eropa barat seperti benua Eropa, dan juga benua Amerika. Mereka telah merasakan bagaimana nikmatnya rendang, sehingga kami berkesempatan untuk menjual rendang ke luar negeri, karena masyarakat di luar negara ingin sekali mencicipi bagaimana rasanya lezatnya rendang tersebut. Dan itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya, next. Apakah risiko mungkin terjadi? Yang pertama, masyarakat yang cepat bosan. Kemungkinan ada dua kemungkinan apakah masyarakat yang cepat bosan itu menerima rendang sebagai makanan
yang sangat membosankan, tidak dialasankan karena rendang itu merupakan makanan yang memiliki kaya dengan rempah-rempah, rasanya yang tidak membosankan dan tergiur jika melihatnya. Rendang tersebut memiliki rasa yang cukup diterima bagi masyarakat sekitar. Dan selanjutnya adalah salah pemilihan lokasi. Mungkin salah pemilihan lokasi itu terjadi dikarenakan terjadinya pembangunan di daerah-daerah yang baru dibuat. Dan selanjutnya adalah produk yang kurang menjual. Terjadinya kekurangan dalam pemasukan barang untuk yang dijual. Dan juga dilihat dari produk yang kita jual, kadang-kadang kalah itu makanannya tidak tahan lama dikarenakan kurangnya pemasukan dan waktu pengantaran makanan tersebut. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.